Jadi yang harus yang harus diutamakan dari federasi untuk usia muda harus benar-benar dari Asprov. Karena kita tahu sepak bola itu pemain-pemain itu kebanyakan dari daerah. Ya. Tapi kalau selama ini tidak jalan karena Asprov tidak menjalankan kompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, salam sepak bola. Kita bertemu kembali di kanal panggung belakang KBA News TV. Ini adalah talk show yang membahas mengenai pikiran, situasi, dan analisis tentang situasi yang terjadi di balik layar persepak bolaan tanah air. Nah, saya tentu tidak sendiri, saya dengan Abel Sani, ditemani juga oleh abang saya, Bang Joni. Nah, kami akan berbincang dengan salah satu tamu spesial juga di kesempatan kali ini. Sudah hadir bersama kita adalah Bang Ruli Nere, seorang mantan gelandang serang timnas yang gemilang dan legend di masa kejayaannya. Kita sapa langsung Bang Ruli. Halo Abang, apa kabar Abang? Kabar baik. Kabar baik. Gimana nih Bang? Masa-masa yang sudah dilewati, apakah rindu, kangen Bang? Ya, sangat rindu sekali karena saya mengikuti kejuaraan pra Piala Dunia itu 1981, 85 dan 89. 85 kita pernah juara grup. Oke, berarti sudah lama sekali dan tinggal ya. selangkah lagi kita hampir lolos ke Meksiko Piala Dunia 8. Wah, ini juga ada yang ini ya Bang ya. Menurut FIFA sekarang nih, kalau aturan FIFA sekarang nih Bang, ini Abang sudah bisa ikut Piala Dunia nih ya harusnya ya. Tapi saya pada tahun sekitar 1986 kalau saya tidak salah Bang, ini perwakilan Asia dan Oseania hanya diwakili 2 tim negara saja, betul ya Bang? Ya, benar. Tapi tidak apa ya Bang, tapi melihat timnas yang sekarang juga sudah cukup bangga ya Bang, karena sudah melaju tinggi, betul? Ya, kita harus berikan apresiasi. Karena bagaimanapun juga ini adalah bawa nama negara, kebanggaan kita semua. Kebanggaan kita semua. Sebagai insan sepak bola, kalau kita bisa lolos itu adalah kebanggaan yang sangat luar biasa. Kebanggaan yang sangat luar biasa tentunya. Terima kasih Bang Ruli. Nah, Bang Ruli, ini seperti yang kita tahu ya, timnas U17 ini barusan juara grup di Asia dan meraih tiket langsung ke Piala Dunia U17 Qatar pada November nanti Bang ya. Nah, ini kabar gembira tentunya ya Bang ya. Kita mau denger dong pandangan Bang Ruli seperti apa kira-kira. Silakan Bang. Ya, kita mengucapkan selamat dan juga untuk Coach Nova dan seluruh asistennya itu telah membawa tim U17 lolos ke Piala Dunia. Ini bisa memberikan inspirasi bagi pemain-pemain muda untuk memberikan impian mereka ke depannya. Memberikan impian ke depannya ya Bang. Jadi ya, pemantik semangat ya Bang ya. Oke. Nah Bang Joni gimana nih kira-kira? Menurut Bang Joni juga pandangannya. Tadi Bang Ruli bilang Coach Nova ya. Itu menurut pandangan Bang Ruli, apa yang sudah dilakukan Coach Nova sudah on the track atau gimana Bang? Ya, Coach Nova dia menjadi pelatih U17 itu dia sebelumnya jadi asisten di Coach Sintayong. Jadi dia banyak belajar dari Coach Sintayong. Yang pasti dia ambil yang terbaik, itu yang dia lakukan di tim U17 sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Kita bisa lihat bagaimana sampai pemain-pemain ini bisa lolos mereka ke kualifikasi berikutnya karena ditunjang oleh fisik yang bagus. Ya. Nah, kita tahu Coach Sintayong sebelumnya menjalankan disiplin sekali, terutama dalam disiplin waktu, disiplin gizi makanan, itu sangat sekali. Itu yang
membuat anak-anak ini jadi punya fisik yang bagus dalam bermain bola sehingga mereka bisa mengambil keputusan di lapangan. Itu yang mereka bisa lakukan. Kalau kita lihat beberapa pertandingan 3 pertandingan kemarin tuh kayaknya mereka tuh nggak habis tenaganya ya. Jadi lari dan selalu berusaha untuk merebut bola ya. Itu mungkin rahasianya kali ya Bang ya untuk pemain-pemain kita ini yang U17 itu. Iya, benar benar sekali. Coach Nova melakukan pembinaan kepada mereka ya untuk melatih fisik dan juga strategi dan taktik ya. Ya, benar sekali karena kita juga tahu di tim U17 ini situ ada pelatih fisik Coach Sofi Imam. Dia pertama kali bersama saya waktu saya pegang timnas wanita, kemudian sekarang dia bisa sampai ke level senior juga, dibantu untuk Coach Patrick, di Sintayong juga dia juga ikut juga, dan sekarang di Coach Nova dia membantu. Dan mungkin di level pelatih fisik yang ada di Indonesia dia mempunyai level yang paling tinggi. Dan dia sebelumnya juga sudah komunikasi dengan saya, katakan pemain-pemain sekarang yang ada di U17 ini mereka punya VO2 max terbaik, sudah level ke pemain-pemain Eropa. Oke, luar biasa. Berarti memang ini harus selalu dijaga ya Bang ya dari segala macam bagian ya, fisik, stamina, semangat, semua nutrisi, dan terlebih juga kita harus punya dukungan yang baik juga untuk timnas kita ya Bang ya. Nah, oke, nah ini menurut Bang Ruli juga apa saja sih kunci sukses kita hingga pertama kali dalam sejarah lolos langsung Piala Dunia U17. Nah, boleh nih kita mengatakan ya bahwa mereka adalah bibit unggul yang kelak ya dapat mengisi timnas senior dan bisa melaju ke Piala Dunia senior juga tentunya. Bagaimana Bang tanggapannya? Ya, saya nonton juga pertandingan. Di kesempatan ini boleh saya katakan kunci kita karena kita menang lawan Korea. Korea menang. Tapi terus terang kita lawan Korea nonton deg-degan. Dan kita menang itu menurut saya itu karena keberuntungan. Juga itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Karena kita diserang 2 kali 45 menit. Dan kalau mereka bisa menang, tidak salah bisa 4 atau 5. Dan kita cuma dapat 1 peluang itu kita menang. Itu kuncinya. Jadi kita harus bersyukur. Dan kita menang itu anak-anak punya motivasi lebih tingkat lagi sehingga di 2 pertandingan itu mereka bisa melalui dengan tidak mudah tapi dengan dengan semangat. Oke. Ya. Mungkin Bang Ruli bisa elaborasi lagi bagaimana pembinaan anak-anak muda ini yang timnas U17 ketika sekarang ini dan juga ketika Bang Ruli masa lalu itu. Artinya adakah sesuatu yang bisa kita lihat kuncinya itu di situ. Jadi kelihatan ada bedanya gitu yang sekarang ini gitu. Ya, bedanya pasti ada. Sepak bola dulu dan sepak bola sekarang. Kalau dulu semua belum seperti sekarang profesional. Kalau dulu kan masih amatir, tapi bisa berjalan dengan baik karena didukung oleh daerah-daerah, habis didukung dengan pemerintah daerahnya. Rud Pulit, umpannya pada kiri luar. Ruli Nere. Dan sekarang ribut Wadi kuasai bola. Bukan pada ribut lagi, kerjasama dia dengan Azhari Rangkuti, Patar Tambunan, pada Nasrul Koto, Robi Darwis, pada Ricky Yakob maksudnya, terlalu keras, kandas di kaki pemain belakang Eindhoven. Lagi datang serangan dari Eindhoven, umpan pada kanan luar maksudnya, tapi dibuang saja kita lihat oleh Jaya Hartono, maka outball saudara-saudara. Tapi kalau sekarang kan profesional, jadi harus betul-betul. Cuma di negara kita sampai saat ini belum berjalan dengan baik, terutama di tingkat usia muda, karena belum ada kompetisi yang berjenjang.
Ya, kita memang sekarang punya EPA yang di Liga 1, tapi kalau secara terus terang yang betul-betul bisa menjalankan itu secara profesional hanya Persija, Maluku United, Borneo, Persibaya, paling 5 atau yang lain mereka tidak punya klub. Jadi menurut saya itu perbedaannya. Jadi yang harus diutamakan dari federasi untuk usia muda harus benar-benar dari Asprov. Karena kita tahu sepak bola itu pemain-pemain itu kebanyakan dari daerah. Ya. Tapi kalau selama ini tidak jalan karena Asprov tidak menjalankan kompetisi. Nah, ini yang menjadi Jadi daerah itu banyak bibit unggul, Asprov harus bekerja dan mencari bibit unggul itu ya. ya. Oke. Nah, kalau zamannya Bang Ruli kan tidak ada medsos. Nah, sekarang ada medsos nih. Nah, Coach Nova sudah bilang selama mereka bertanding itu tidak boleh lihat medsos. Nah, kalau dulu kan nggak ada gangguan tuh. Nah, Oke, Bang Ruli, terima kasih Bang Jody. Nah, Bang Ruli, ini timnas senior menyisakan 2 laga lagi nih Bang untuk memastikan lolos atau tidaknya kita. Nah, apakah ini langsung ke Piala Dunia Amerika, Kanada, Meksiko, atau harus melewati kualifikasi ronde keempat, atau malah sirna ya? Bagaimana Bang Ruli menilai dan merespon hal tersebut? Ya, saya kira pertandingan lawan Cina itu sangat penting sekali. tanggal 5 Juni nanti ya. Tanggal Di 20 Sorry. Ya, 5 Juni. tanggal 20 Juni ya. 5 Juni. Oh, 5 Juni. 5 Juni ya. Itu sangat penting sekali. Kita harus memenangkan pertandingan itu. Karena di situ kuncinya. Kalau kita menang pertandingan berikutnya kita lawan Jepang Tanggal 10 Juni. karena Jepang sudah lolos, Oke. mungkin penampilannya tidak secara optimal gitu. Jadi kunci keberhasilan nanti kita lawan Cina. Saya kira kita punya harapan. Yang penting waktu untuk pemain-pemain ini tidak mepet seperti yang terjadi di Australia. Mereka berkumpulnya semua tanggal 18, 19 latihan, 20 bertanding. Ini yang jadi masalah. Apalagi dari Eropa dia harus berangkat ke Australia dengan jet lag segala. Itu yang menjadi masalah. Jadi mudah-mudahan waktu kompetisi di sana sudah berakhir, punya waktu yang panjang sehingga bisa berikan kesempatan, bisa berkumpul, berlatih dengan pemain-pemain yang ada semuanya sehingga bisa mendapat hasil yang maksimal. Amin. Jadi Bang Ruli kan bilang Jepang sudah katakanlah sudah juara grup ya, mereka sudah pasti lolos ya. Nah, apakah dengan situasi ini mereka nanti tidak bermain ngotot dengan Indonesia gitu? Artinya Menurut saya begitu. mencari Cuma kemenangan, kalau kita juga tanda petik memberi hadiah kepada Indonesia gitu. ya mudah-mudahan. Cuma kan kita juga tahu karakter orang Jepang kan dia profesional, dia baik. Tapi kan mungkin dia juga beri kesempatan untuk pemain-pemain yang bukan pemain-pemain kelas 1. Pemain keduanya bisa bermain, biar mereka bisa mencari pengalaman, jam terbangnya situ. Itu mungkin menurut pendapat saya. Oke, nah ini Bang Ruli. Bang Ruli ini kan seorang legend ya, mantan legenda gelandang timnas ya Bang. Ya. Nah kalau sekarang Bang, bagaimana gelandang kita nih sekarang? Mungkin dikawal Tom J, Ivar Jenner, Josie Pelupesi, apakah sudah memadai Bang? Mereka berdua ini kita baru nonton di 2 pertandingan. Tapi mereka ini bermain di klub, kita bisa tahu mereka pemain yang kualitas. Berkualitas, oke. Dan saya lihat mereka main di sini, 2 ini sangat dominan sekali. Sangat dominan. Ya. Dan apalagi nanti main di kandang sendiri, Iya. mereka akan memberikan memberikan kemampuan dia lebih bagus lagi. Baik. Dan saya yakin 2 gelandang ini akan lebih baik. 2 gelandang itu yang Joy Pelupesi, Tom Haye atau Ivar Jenner? Dua-dua ini sangat bagus. Oh, ada 3 ya, 2 ya. Nah, kalau Joy Pelupesi itu gimana, Pak? Kan dia kemarin tampil sangat bagus ya ketika melawan Bahrain. Itu
menurut abang gimana? Dengan abang? Ya, bagus sekali karena kita tahu dia bisa bagaimana bertahan, bagaimana dia menyerang, bagaimana dia memberikan bola, ya sama dengan Tuhan juga. Jadi pemain-pemain ini asal waktu yang dipersiapkan nanti punya kebanyakan pasti dia akan berikan yang terbaik. Karena kemarin kita tahu jaraknya dari Australia datang kemari terus ke sini untuk mereka bisa charter pesawat, saya juga ikut sama-sama. Jadi ada waktu buat istirahat. Jadi mudah-mudahan nanti lawan Cina juga ada waktu yang istirahat. Pasti dia akan berikan yang maksimal, yang terbaik. Istirahat Semoga ya, penting, dengan waktu yang stamina cukup. terjaga harus ya Bang Yuri Iya. ya. Oke. Nah, Bang Ruli kita juga mau tanya nih, keoptimisan Bang Ruli ya, itu mengenai racikan tim dari pelatih Patrick Kluivert tentunya ya, menjadikan timnas kuat dan nantinya apakah bisa lolos Piala Dunia. Kalau dari pandangan Bang Ruli, apa catatan kelemahan dan tentu kelebihannya juga boleh disampaikan Bang, kekuatan begitu ya timnas asuhan Patrick Kluivert di mata Bang Ruli. Silakan Bang berbagi pandangannya. Ya, menurut pandangan saya, buat lolos langsung buat saya mereka bisa masuk di 3 atau 4. Tiga atau empat. Ya, jadi harus melalui lagi tahap Ya. berikutnya. Putaran keempat nanti ya. Dan pasti Coach Patrick ini punya waktu yang panjang. Dia sekarang bisa lihat pemain-pemain mana yang terbaik. Ya. Dia bisa racikan dan dia harus juga optimalkan pemain-pemain lokal. Ya, terutama Rizky Ridho, Marcelino dan Kambuaya. Ini 3 ini dia harus berikan kesempatan. Karena kita bisa lihat dengan 3 pemain, salah satu 3 pemain bisa main, itu permainan itu beda sekali. Ya, beda waktu mereka pertama kali main di Sydney. Di sini. Tanpa pemain-pemain lokal. Di luar 3 itu apa ada lagi yang bisa dipasangkan nanti ketika melawan Cina gitu, di luar yang pemain yang lokal tadi? Ya, kita bisa lihat ada juga Egy juga bagus. Egy bagus. Ya. Bang, kalau kita lihat bahwa timnas kan sudah banyak nih pemain diaspora, apakah masih perlu lagi untuk nambah pemain di posisi katakanlah di gelandang gitu? Apakah perlu lagi gitu timnas menambah pemain gelandang baru atau di posisi yang lain lah katakan untuk memperkuat timnas ketika nanti melawan Cina dan juga melawan Jepang gitu? Kalau saya lihat kekurangan di tim ini tidak punya nomor 9 striker yang bagus. Kemarin kan si yang nomor 10 ini oleh itu dia main di gelandang, tapi karena nomor 9 tidak begitu bagus, dia ke sana. Ya, saya kira dia harus cari nomor 9 sebagai striker yang bagus. Jadi timnas masih butuh satu pemain nomor Striker. 9 ya, sebagai striker murni ya. Ya. Nah, kira-kira dari diaspora atau dari lokal, abang bisa lihat ada calonnya gitu? Diaspora lah. Kalau Diaspora. lokal kualitasnya beda. Ya. Butuh waktu. Ada, tapi kita butuh waktu karena ini kan bertanding sebentar lagi kita akan bertanding. Ya. Oke. Nah ini Bang Joni, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Bang Joni kira-kira punya concern lagi kan nih Bang? Kalau Bang Ruli, silakan Bang. Oke, kalau pertanyaan saya mungkin harapan kita nanti di melawan Cina kan di GBK tanggal 5 dan itu kita tuan rumah dan kita berharap pemain ke-12 ini sangat pengaruhnya positif kepada pemain, artinya memberikan semangat. Nah, Bang Ruli sendiri mungkin punya pandangan gitu, atmosfer di GBK nanti ketika melawan Cina itu apakah juga ikut mempengaruhi para pemain kita gitu? Saya yakin karena kemarin begitu lawan Bahrain, pemain-pemain sendiri bisa merasakan. Begitu mereka kalah, tapi begitu adanya supporter bisa membangun kembali semangat mereka. Mereka bisa lihat bagaimana dukungan yang model gitu. Ya. Jadi buat saya sangat positif sekali dengan adanya supporter ini. Dan juga jangan lupa Presiden kita juga langsung datang nonton di semangat juga ya. Dan Pak Jokowi juga nonton juga. Saya juga di VIP Timur sama beliau. Kalau Pak Prabowo di Barat. Karena Pak Prabowo bisa turun ke selatan. Ini memberikan
semangat untuk pemain-pemain. Apalagi pemain-pemain yang diaspora ini kan mungkin dia kalau main di luar belum tentu kepala negaranya datang pakai semangat. Tapi di Indonesia ini hadir ya, Bang. hadir. Ini yang memberikan semangat untuk anak-anak. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak masuk Ya. Piala Dunia? Insya Allah. Ya. Ada evaluasi Oke. nggak Pak dari Bapak? Terima kasih. Bang Ruli merasakan langsung ya atmosfer yang terjadi ketika kemarin ya di stadion gitu ya. Di GBK, Ketika mendapat dukungan penuh dari masyarakat, ini akan menambah semangat pemain timnas gitu ya Bang ya. Dan itu akan berdampak positif sekali ya Bang. Ya, bukan masyarakat aja, ini presidennya juga langsung datang. Langsung turun langsung. Saya aja dulu main aja, cuma Belum ditonton langsung. paling kita menang baru bisa jabat tangan yang presiden. Oh, iya. Tapi ini menang dan presiden datang. Ini kan ada hal yang sangat luar biasa. Dan juga pemain-pemain sekarang ini semua diberikan fasilitas hotelnya, Ya. semua diberikan yang terbaik. Kenyamanan Semua. dijaga ya Bang ya. Bayangin pesawat aja di charter semua skala. Jadi pemain juga harus berikan juga yang terbaik terbaik. gitu. Jadi gitu. Saya kira Bang, gitu. kalau kita bicara optimisme Bang, apakah Bang Ruli juga punya optimisme yang sama dengan kita lah, katakanlah dengan pencinta sepak bola? Kita bakal lolos ke Piala Dunia 2026 nanti Bang. Seberapa persen Bang peluang itu Bang? Kalau lolos buat saya mungkin 80% ya. 80%, ya. Tapi bisa menjadi motivasi bahwa adik-adiknya bisa lolos. Adik-adiknya bisa lolos. U17 bisa lolos. Oke, Bisa U17 motivasi bisa buat lolos. mereka juga Oke, harus jadi lolos. dengan lolosnya U17 itu memotivasi yang senior ya. Ayo, Oke, lolos. semoga mereka bisa lolos. Walaupun nanti katakanlah masuk ke putaran 4 dulu ya, walaupun ya. Kalau memang tidak bisa langsung lolos dari putaran 3, berarti kan lewat putaran 4. Ya, jangan lupa U17 Belanda aja tidak lolos. Kita lolos, ya kan? Berarti kan ini main kebanyakan kan dari Belanda juga kan? Iya, Ya, itu. Thailand pun yang Raja Asia Tenggara juga tidak lolos ya, dibantai 3 kali kalah. Nah, ini ya. kan motivasi. Ya. Memotivasi. Oke pemirsa, ya, kita sudah mendapat pandangan cukup luas dari Bang Ruli Nere, ini legenda kita di timnas nasional. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman atau bagi pemirsa untuk pandangan-pandangan Bang Ruli ini. Silakan Bang Amin. Yes, terima kasih banyak tentunya untuk Bang Ruli Nere sudah berbagi pandangannya, optimismenya, semoga ini bisa menjadi motivasi juga untuk tidak hanya timnas ya Bang, dan rekan-rekan sekalian yang menyaksikan juga bisa memberikan dukungan yang penuh untuk laga selanjutnya gitu ya Bang ya. Nah, ini adalah akhir dari perbincangan bersama legend kita. Terima kasih banyak sudah hadir Bang, sukses dan sehat-sehat terus untuk Bang Ruli. Siap. Saya akhir kata Amel Sani dan juga abang saya. Ini Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Born free. Meow.